Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 8 dengan judul menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Materi ini masih materi lanjutan dari bagian A yang sebelumnya sudah saya pernah jelaskan ke Anda dan sudah diberikan pemahaman kepada Anda. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan kali ini, saya menginginkan Anda, adik-adik sekalian, untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa. Terima kasih. Amin. Guru hebat, negara kuat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Lanjut ya. Perhatikan di layar Anda masing-masing dengan baik dan simak video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman. Menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Nah, informasi itu merupakan hal atau sesuatu yang dianggap penting dan perlu diketahui oleh orang banyak atau per individu juga bisa. Namun intinya informasi itu adalah hal yang penting yang perlu disampaikan atau yang perlu diketahui oleh masyarakat. Karena ini dalam bentuk iklan ya. Pesan dalam iklan. Nah, informasi dan pesan. Pesan ini sebuah peringatan ataupun sebuah ajakan ataupun sebuah penawaran, tergantung dari jenis iklan apa. Contoh, jika itu adalah iklan sampo, maka di sana mengandung pesan yang memberikan penawaran kepada masyarakat untuk menggunakan sampo. Dan ada beberapa hal menarik yang dapat diperhatikan ya, yang dapat diperhatikan oleh si penonton ataupun si pendengar, artinya oleh si calon konsumen ya. Dia dapat melihat pesan apakah pesan itu berbentuk dua, positif dan negatif, tapi jika dalam iklan biasanya mereka hanya menampakkan hal-hal yang positif saja. Seperti itu ya, mereka tidak akan menampakkan kekurangan dari iklan yang mereka publish. Paham ya? Menjelaskan kembali unsur pembentukan iklan. Yang kedua, menyimpulkan informasi pesan ajakan di dalam iklan. Perhatikan ya. Unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, yang dimaksud dengan unsur-unsur pembentuk iklan ini hal-hal yang membuat iklan itu sendiri sehingga dapat menjadi iklan yang bermakna ataupun yang berbobot. Paham ya? Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Perhatikan ya. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Jadi sumber, maksudnya iklan ini bersumber dari mana? Dari siapa? Siapa yang mendongkrak? Siapa yang mendanai? Siapa di balik semua iklan ini? Jadi artinya dalang itu bukan pelaku ya, bukan pelaku yang berbuat jahat ya. Maksudnya jika di sini ini dalang dalam tanda kutip memiliki nilai positif ya, seperti itu. Berikut, pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Jadi pesan verbal dan non-verbal. Paham ya? Verbal ini maksudnya nah, jadi perhatikan ya. Pesan verbal dan non-verbal. Jadi berikut adalah penjelasannya ya. Pesan verbal, simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Menurut Dedi Mulyana ya.
Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunikasi. Jadi simbol-simbol yang dimaksud ini itu merupakan satu kata atau lebih ya. Jadi itu merupakan simbol. Jadi silakan kalian lihat saja di sini ya. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberi arti kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbunyi di mana saya dapat menukar uang, dan disusun dengan bahasa-bahasa yang lain sebagai berikut. Ini contohnya dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, dan Spanyol ya. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal, istilah. Jika tadi menggunakan simbol, ini menggunakan istilah ya. Menggunakan simbol-simbol, ini menggunakan istilah-istilah ya. Atau lebih tepatnya dalam penyampaian ini, pesan verbal dan nonverbal itu secara langsung dan tidak langsung, lebih tepatnya seperti itu ya. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal, artinya pesan yang disampaikan secara langsung atau pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, berikut media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Seperti yang sudah saya singgung pada pertemuan lalu ya. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Nah, di sini iklan tersebut, sesuatu yang kita iklankan tersebut harus memiliki sasaran dan harus tepat sasaran juga ya. Jadi jika iklan tersebut adalah iklan layanan masyarakat tentang kesehatan, maka kita harus tepat sasaran bahwa iklan ini ditujukan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali ya. Tapi jika itu iklan tentang, contoh ya, iklan tentang pembalut ini artinya harus ditujukan kepada wanita, tidak bisa ditujukan kepada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki tidak menggunakan pembalut tersebut, seperti itu ya. Dan contoh juga yang lain, untuk contoh ya, untuk pakaian bola ya, pakaian bola, contoh memberi pakaian bola yang salah satu bintang dunia sepak bola, katakanlah Cristiano Ronaldo. Nah, baju ini bentuknya dan modelnya itu lebih ke arah laki-laki, maka diiklankan harus tepat sasaran, harus ke arah laki-laki. Walau meskipun ada perempuan yang agak tomboy dan menggunakan baju tersebut, akan tetapi nilainya untuk laki-laki itu sudah hilang. Seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan informasi ataupun iklan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus juga tepat sasaran. Seperti itu ya. Berikut efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi efek ini berkaitan dengan akibat ya, akibat yang ditimbulkan atau dampak yang disebabkan dari iklan tersebut kepada si pendengar atau si konsumen, calon konsumen. Kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah dampaknya itu baik? Apakah dampaknya negatif atau positif? Makanya ketika ada orang yang ingin menawarkan, ini contoh ya di bidang jasa. Ada orang ingin menawarkan jasa pijat, contoh. Ketika dipijat-pijat,
diberikan pijatan kepada konsumen ini, si pemijat menanyakan sesuatu. Dia menanyakan contoh, Pak, gimana pijatan saya, enak enggak? Nah, di sini si pemijat mengharapkan ada dampak atau efek yang diakibatkan dari pijat yang ia berikan kepada si konsumen. Jika konsumen memberikan pendapat ya enak atau ya kurang keras atau kurang kerasa, nah itu adalah sebenarnya sesuatu hal yang ditujukan kepada si pemijat agar lebih profesional lagi. Contoh seperti itu ya. Jadi berdasarkan sesuatu hal itu dapat mempengaruhi, dari berdasarkan iklan tersebut ya dapat mempengaruhi sudut pandang dan cara seseorang dalam menilai segala sesuatu. Paham ya? Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, ini umpan balik ini berkaitan dengan sebuah respon yang bersifat positif. Contoh, iklan layanan masyarakat tentang Gojek ya, tentang Gojek yang isinya tentang seorang anak kecil yang mengatakan, konsumen, ayah saya sudah divaksin loh, sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi Anda juga harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah terapkan. Nah, di situ diharapkan dari iklan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif atau reaksi yang baik dari si pendengar. Paham ya? Jika itu dalam bentuk barang, maka tanggapannya atau reaksinya itu paling tidaklah kita membeli. Seperti itu ya. Nah, berikut hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu. Jadi ini ya. Perhatikan iklan berikut, kemudian jawablah soal-soal di bawahnya secara berdiskusi. Tapi di sini kita tidak akan diskusi, jadi ini per individu saja. Silakan kalian jawab ya pertanyaan di bawah ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang ini ya. Terus kira-kira ini gambar tentang apa? Anda harus menjawabnya ya. Apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? Siapakah pihak yang mengiklankan penawaran jasa tersebut? Pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut dan lain sebagainya ya. Silakan ya dikerjakan. Jelaskanlah maksud umum dari iklan tersebut dengan memperhatikan keenam unsur pembentuk iklan. Jadi pada bagian ini kalian diminta untuk mencari dua iklan yang berbeda dan itu kalian menjelaskan iklan tersebut tentang apa. Seperti itu ya. Ini juga dikerjakan ya tugasnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi silakan kalian lihat di Google. Di Google saja ya. Ini sebagai contoh saja agar kalian lebih mudah mengerti dan memahaminya tentang iklan ini sendiri ya. Berikut. Menyimpulkan maksud suatu iklan. Pola penyajian dari isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, seperti yang telah kamu pelajari bahwa pada bahasan berikut terdahulu ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Ini menyimpulkan maksud suatu iklan ya. Jadi kita jangan hanya sekedar menerima iklan saja, akan tetapi kita tidak mengetahui maksud yang terletak pada iklan tersebut. Contoh, lagi-lagi kita ambil ya contoh iklan layanan masyarakat tentang COVID-19. Kita jangan mengambil sesuatu yang tidak berguna untuk kita atau bermanfaat. Jadi kita menyimpulkan sebuah maksud suatu iklan itu yang kemungkinan besar akan bermanfaat untuk kita. Seperti itu ya. Berikut iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Contoh seperti iklan Nike.
atau iklan-iklan merek brand lainnya atau merek-merek yang lain ya. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Jadi seperti iklan taktis ini seperti promo ya, seperti promo, diskon seperti itu ya. Jadi orang ketika melihat ada promo ataupun diskon, contoh ya baju, beli 3 gratis 1, contoh seperti itu ya. Itu mempromosikan atau dikatakanlah seperti memberitahukan sebuah informasi bahwa di sini menjual baju, ketika Anda membeli 3 akan diberikan gratis 1 lagi. Itu biasanya terjadi untuk menarik minat atau pelanggan ya. Seperti itu ya. Berikut, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seorang dan masyarakat. Jati diri seseorang dan masyarakat ya. Fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk yang juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi, fungsi secara garis besar ya. Fungsi secara garis besar, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk yang juga berbagai manfaat. Jadi di sini dia mengemukakan beberapa nilai positif atau nilai plus yang terdapat pada produk tersebut hanya untuk menaikkan ratingnya atau hanya untuk menaikkan peminat dari hal tersebut ya. Yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Jadi ini kurang lebih juga mungkin lebih ke arah iklan layanan ya, sebuah layanan masyarakat atau iklan yang mengandung tips. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh slogan. Slogan untuk poster ini ya. Teks di atas sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan atau poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Dari bahasanya pun terlihat, yakni kata-katanya sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Hanya saja teks tersebut tidak seperti hal iklan pada umumnya, yang bersifat komersial, mendorong halayak untuk membeli suatu produk. Nah, di sini iklannya atau poster ini ya, hanya memberikan sebuah tanggapan untuk generasi muda bahwa jangan hanya terpaku pada dunia teknologi saja, baik handphone ataupun PS ya. Jadi di sini dia mengajak untuk main di luar. Seperti itu ya. Teks tersebut termasuk dalam kategori iklan atau poster informasional. Teks tersebut bertujuan memberitahu halayak bahwa bermain di luar lebih baik, asyik, dan menyehatkan. Respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu yang menonton TV, membaca komik, atau bermain game, atau main handphone, dan lain sebagainya. Jelaskanlah iklan atau poster berikut berdasarkan jenisnya. Pesan yang disampaikan serta respon halayak yang diharapkan. Jadi jelaskanlah iklan atau poster berikut berdasarkan jenisnya. Ini jadi jenisnya ini berdasarkan jenis ini termasuk dalam kategori
poster ya. Jadi pemaknaannya seperti apa menurut yang Anda lihat ini ya, sesuai dengan penjelasan yang sudah disinggung tadi ya. Nah, ini harusnya kita membuat tugas kelompok ya. Tapi karena kita tidak bertatap muka, jadi tidak ada tugas kelompok. Dan ini untuk ini yang sampai di atas tadi, itu tidak perlu kalian tulis ya. Ini juga tidak perlu kalian tulis ya. Nah, menceritakan kembali teks iklan. Dibandingkan dengan teks lain, iklan merupakan teks yang ringkas. Hal itu berkaitan dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan, maka penayangannya semakin besar biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan efektifnya. Paham ya? Jadi, baik iklan media cetak ataupun TV ya, kita tidak boleh sembarang mengiklankan segala sesuatu tanpa memenuhi atau melewati prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya. Jadi di sini, oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya. Hindari kata-kata atau ilustrasi yang tidak perlu, sebab akan mengganggu keefektifan pesan itu sendiri. Jadi tidak perlu kita menambahkan sebuah ilustrasi jika pesanan gambar itu sudah cukup, seperti poster ya. Jika iklan tersebut dengan sesederhana mungkin sudah cukup, nah kita jangan menambah agar iklan itu terlihat lebih bagus. Yang ada iklan tersebut terlihat lebih tidak baik lagi untuk dilihat. Perhatikan contoh iklan berikut. Perhatikan dengan baik ya. Nah, berikut kerjakan ini ya sampai E. Termasuk jenis apakah iklan tersebut? Apakah termasuk dalam jenis iklan seperti apa ya? Silahkan kalian jawab. Siapakah sasaran dari? Nah, silahkan kalian jawab ya. Nah, di sini secara berdiskusi ceritakan kembali isi iklan berikut. Jadi di sini kita akan diminta untuk menceritakan kembali isi dari iklan yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Akan tetapi kita tidak boleh mengurangi makna yang ada pada iklan tersebut. Paham ya? Nah, yang di tabel ini tidak usah ditulis ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Karena setidaknya kalian memiliki sedikit tambahan ilmu pengetahuan mengenai bahasa Indonesia, lebih khususnya di pembelajaran tentang iklan ya. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.